secara nggak terduga gitu malah pasar modal kita yang menuai berkah lagi nih ya. Semenjak ada perang Iya, Rusia Ukraina di mana tadi sudah disebutkan negara Indonesia ini kan memang andalan utamanya nih komoditas ya, di mana kita penghasil batu iya, bara, betul, kelapa betul. sawit salah satu terbesar di dunia lah ya. Nah, ngomong-ngomongin Iya, komoditas betul. gitu kan, harga gas naik, minyak naik, batu bara naik. Nah, kemarin ada berita mengagetkan nih di dalam negeri kita ya, di mana salah satu komoditas CPO gitu ya, tiba-tiba presiden menyatakan bahwa ada larangan untuk ekspor ya. Memang baik sih untuk kita biar nggak langka nih minyak gorengnya ya. Nah, Iya, betul. terkait kebijakan apa namanya pelarangan ekspor CPO keluar, itu bagaimana Iya, dampaknya Mas Orits ke emiten-emiten yang oke. bergerak di CPO ini? Iya, oke. Dampaknya sih pasti dampaknya ada yang dampak negatif. Cuman yang jadi pertanyaan kan adalah dampaknya itu akan signifikan atau tidak gitu. Nah, sejauh ini kan sebenarnya kasusnya hampir sama seperti batu bara saat itu kan kalau nggak salah bulan Februari atau Januari gitu ya waktu Hmm. itu ada penghentian ekspor juga untuk sementara karena ya kebutuhan listrik di Indonesia sendiri kan juga saat itu sedang kekurangan energi untuk beberapa PLTU di Indonesia gitu. Nah, sejauh itu kan dilakukan juga hanya untuk sementara, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan saya rasa teman-teman sudah banyak nih yang merasakan sendiri gitu ya secara langsung harga minyak goreng mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Bahkan ada yang per 2 liternya sudah sampai 50.000 gitu atau di atas dari 50.000. Nah, kalau kita lihat kan dengan melihat apa kondisi itu, ini kan berarti ada tingkat supply dan demand yang tidak terpenuhi gitu, demand yang tidak terpenuhi. Hmm. Nah, makanya kebijakan kemarin kita bisa lihat gitu ya, dengan adanya kebijakan itu diharapkan pasokan minyak goreng nantinya khususnya untuk menjelang Lebaran ini bisa terpenuhi dengan baik. Jadi harganya tidak melonjak lagi. Makanya dilakukanlah penghentian bahan baku minyak goreng ini dan sebenarnya yang perlu dicermati oleh teman-teman adalah yang dilarang ekspor itu bukan CPO-nya langsung. Kalau CPO kan itu banyak turunan sebenarnya. Kalau CPO Hmm. kan bisa digunakan juga untuk biodiesel atau bahan bakar, kemudian bisa juga digunakan sebagai pelumas untuk industri baja gitu, kemudian bisa kosmetik atau sabun gitu. Nah, yang dilarang itu adalah turunan dari CPO-nya. Jadi bukan CPO-nya langsung, tapi Hmm. ada turunan produk di bawah CPO itu ada yang namanya RBD, RBT, RBD palm oil. Hmm. Nah, ini yang menjadi bahan baku untuk membuat minyak goreng. Nah, itu yang dilarang ekspor. Cuman kan karena kalau kita lihat kemarin sempat dinyatakannya CPO, jadi mayoritas saham-saham emiten-emiten CPO kan sempat ARB gitu, mayoritas mencatatkan ARB. Terus kemarin hari Selasa itu mungkin investor sudah mulai mencerna gitu ya informasi yang ada, sudah detail membaca informasi yang ada, makanya sudah mulai kembali nih rebound untuk harga-harga Hmm. harga emiten saham yang ada di sektor CPO karena sudah mulai mencermati kalau yang dilarang ekspor itu ternyata produk di bawah dari CPO-nya bukan CPO-nya langsung gitu. Kalau CPO-nya langsung ya kan masih tetap bisa diekspor. Bahan baku minyak gorengnya inilah yang ditahan dulu karena kita butuh pemenuhan kebutuhan domestik dulu sejauh ini. Jadi dampaknya ke apa perusahaan pun juga sebenarnya ini dampaknya memang cukup besar karena kan pastinya marginnya akan terkikis. Tapi sejauh ini kan kalau kita lihat pemerintah melakukan kebijakan ini kan pasti dengan kajian-kajian yang memang sudah apa bijak gitu ya, sudah menentukan untuk para petani ataupun para pebisnis yang ada di sektor ini masih tetap mendapatkan keuntungan gitu dan nilai jualnya pun juga masih apa memberikan prospektus untuk perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya tidak dirugikan tapi memang marginnya pasti akan terpangkas di situ. Dan yang perlu dicermati juga adalah kebijakan ini kan akan selalu dievaluasi setiap saya lupa setiap 2 minggu apa setiap berapa minggu. Tapi ini kan artinya cuma temporary gitu. Hmm. Kalau kebutuhan domestik sudah selesai ya ekspor akan kembali dilepas. Jadi pelemahan harga kemarin itu bukan karena kinerja emiten yang buruk, tapi memang karena adanya shock market seperti yang terjadi di hari Senin kemarin. Jadi sejauh ini sebenarnya memang dampaknya cukup besar, tapi yang perlu diperhatikan adalah ini hanya untuk temporary, hanya untuk jangka pendek. Hmm. Kalau kita kembali bercermin ke batu bara, itu kan juga sempat terjadi penurunan yang signifikan ketika ada pemberitaan larangan ekspor batu bara gitu atau Hmm. apa pembatasan ekspor batu bara.
Tapi setelah itu dilepas, kebijakan itu dilepas, kemudian harga batu bara kembali melonjak, dan harga emiten-emitennya pun juga ikut naik semuanya gitu. Jadi sebenarnya dengan kebijakan yang temporary ini sebenarnya sentimen-sentimen positif dari eksternal masih cukup bagus untuk emiten CPO ini. Nah, oke. Kalau ngomongin energi nih, Mas Oris, Ya, energi ini kan sifatnya cyclical ya, apa musiman lah iya istilahnya betul. ya, cyclical ya. Nah, Ya, pertanyaan mendasar nih, kita lihat kan harga batu bara, harga minyak ini kan harga batu bara ya yang nomor satu tuh ya kenaikannya. ya. Ini sampai sampai kapan nih Mas Oris? Jadi biar para investor nih ada gambaran lah. Jadi kalau dia udah megang apa saham-saham yang bergerak di komoditas gitu ya, sampai kapan nih harga-harga komoditasnya akan naik? Apakah ada patokan nih? Ketika Oke. perang selesai, udah Ya, apa, komoditas betul. akan balik lagi turun gitu ya? Ya, oke. Kalau kalau kita lihat sebenarnya kalau data 3 tahun terakhir gitu ya, energi Hmm. khususnya untuk apa batu bara sendiri, sejak 3 tahun terakhir itu data kenaikan batu bara selalu berada di kuartal kedua gitu. Jadi Hmm. setiap setiap kuartal itu setiap tahunnya di kuartal kedua selalu ada lonjakan batu bara gitu. Nah, Hmm. dengan data itu, dengan kondisi yang sekarang juga terkait dengan perang di sana, bisa menjadi dasar kalau kenaikan batu bara sini at least sampai di kuartal kedua. Nah, kalau kita lihat selama perang di sana kan walaupun Hmm. walaupun perang nanti selesai, masih ada sanksi ekonomi yang akan mengikuti di belakang gitu. Nah, Hmm. dan sanksi ekonomi ini kan biasanya terkait dengan ekspor impor komoditas karena di Rusia itu kan menjadi salah satu kekuatan ekonomi mereka juga. Kalau posisinya Rusia kan sebagai pengekspor batu bara nomor 3 di dunia gitu. Nah, Hmm. ini kan bisa menjadi hal yang positif untuk kita selama ini berlangsung untuk jangka pendek. Karena sejauh ini kan kalau misalnya kita masih di bawah 1 tahun, ini kita masih bisa cukup mampu gitu menggantikan substitusi-substitusi negara yang selama ini di kerjasama dengan Rusia terkait dengan ekspor impor batu bara. Jadi kita masih bisa menggantikan substitusinya, tapi kan Hmm. tidak bisa secara jangka panjang juga. Kita tidak mungkin melakukan ekspor dengan jangka waktu yang cukup lama juga karena keterbatasan pasokan kita juga diperlukan gitu untuk Hmm. kebutuhan domestik sendiri. Nanti kan kalau misalnya ekspor terus dalam jumlah yang besar, nanti justru kebutuhan domestik sendiri yang kurang, di mana bisa jadi tarif listrik bisa mengalami kenaikan yang signifikan juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk prospek kenaikan harga batu bara ini gitu ya dengan kondisi yang sedang tercermin sekarang, at least sepanjang tahun 2020 ini masih cukup bagus dan Hmm. khususnya di kuartal kedua ini masih cukup kuat untuk mengalami kenaikan lagi. Tapi secara jangka panjangnya saya belum melihat ada gambaran yang bisa dijadikan sebagai dasar yang kuat gitu untuk melihat apakah potensi kenaikannya masih cukup besar gitu. Tapi sejauh ini intinya di sepanjang tahun 2022 ini masih cukup potensial untuk saham-saham yang ada di sektor energi ini Hmm. terkait dengan ditunjang dengan kondisi perang yang masih berlangsung di Rusia dan Ukraina. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan nih dari netizen kita ya tentang bank digital ya, yang sebelumnya itu Ya. pada terbang-terbang ya harga sahamnya beberapa belakangan ini harganya terkoreksi. Kapan kapan nih bank-bank digital akan bergerak lagi nih sahamnya? Oke. Kalau kalau dibilang kapannya ini tergantung Hmm. cyclicalsnya dulu karena sejauh ini kan memang bahkan banyak saham-saham yang potensial seperti properti dan construction Hmm. yang sudah cukup menarik untuk di-buy tapi belum ada apresiasi yang cukup bagus padahal kinerjanya sudah cukup positif gitu ya Hmm. untuk terlebih untuk properti kalau kita lihat sudah beberapa emiten yang mencatatkan kenaikan laba kemudian kenaikan pendapatan penjualan tapi belum ada apresiasi yang cukup bagus dari investor karena masih fokus dengan saham-saham komoditas yang sejauh ini masih cukup panas trennya. Nah, kalau kita lihat untuk bank digital sendiri gitu ya, memang kalau kita lihat trennya sejauh ini sebenarnya bukan bukan menurun gitu, tapi memang belum switching ke situ saja gitu. Karena Hmm. sejauh ini bank digital kan juga beberapa yang masih berusaha untuk memenuhi target modal intinya gitu ya. Hmm. Jadi pasti masih banyak masih akan ada isu-isu seperti right issue, kemudian aksi-aksi yang mana itu akan menjadi penopang untuk penggerak harga sahamnya. Terlebih
kalau kita lihat di sini kan untuk bank digital menjadi sebuah bank digital itu ada 3 tahap. Ada namanya tahap planning, kemudian ada preparing, dan juga tahap launching. Dan itu adalah untuk aplikasi karena kan bank digital pastinya bisa beroperasi kalau aplikasinya sudah ada. Nah kalau kita lihat bukan bukan sudah ada, sudah disiapkan gitu. Nah kalau kita lihat yang masih di tahap planning atau tahap pertama dan kedua ini, planning dan preparing, ini potensial untuk mengalami kenaikan masih cukup besar gitu. Kenapa? Ketika dia ingin berpindah ke setiap tahap, ke tahap paling akhir, yaitu ke tahap ketiga, yaitu tahap launching aplikasi, pasti isu-isunya selalu menjadi hal yang positif. Jadi tingkat kenaikan harga sahamnya akan lebih tinggi dibanding dengan yang memang sudah ada di tahap ketiga. Nah, contohnya di tahap pertama, yang masih tahap sangat awal atau di planning itu seperti ada Alobang atau BBHI, kemudian ada QNB atau BKSW, kemudian ada juga Bank Kapital atau Baca. Kalau saya nggak salah kode sahamnya ada Baca, itu masih ada di tahap ketiga. Nah, artinya mereka masih punya peluang yang cukup besar untuk masuk menaikkan harga saham dengan cara masuk ke tahap kedua yaitu preparing dan juga masuk ke tahap ke akhir yaitu launching. Nah, jadi ini potensial upside-nya masih cukup besar untuk ruangnya. Kemudian untuk yang kedua atau tahap preparing itu seperti ada Alobang atau Bank Raya. Sebenarnya masih banyak, cuman saya nggak ingat semuanya. Saya cuma ingat ada Agro di situ, ada Bank Raya, yang mana dia sedang mempersiapkan aplikasinya atau berada di tahap preparing itu. Jadi ketika ingin melangkah ke tahap ketiga nanti launching aplikasi, ini bisa menjadi daya gerak untuk kondisi harga saham yang sekarang. Nah, kemudian yang tahap akhir ini ada dua seperti Bang Arto dan juga BBYB. Ini mereka sudah di tahap akhir gitu. Jadi sebenarnya penggeraknya sudah kecil. Yang bisa menjadi penggerak sahamnya itu kecil. Karena kalau kita lihat di tahap ketiga ini kan masih dikatakan berhasil masih cukup jauh. At least dia bisa bertahan atau tidak dulu di persaingan ini, di persaingan perbankan ini. Jadi sejauh ini kalau untuk yang di tahap 3 seperti Arto dan BBYB atau Bank Newcommerce ini teman-teman bisa mencermati nanti ketika ada kerjasama dengan partner yang lebih potensial gitu ya, atau mungkin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar yang lebih potensial, ini yang bisa menjadi daya tarik untuk kenaikan harga saham ke depannya. Jadi dia sudah mentok gitu ya di tahap akhir, jadi tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya lagi. Nah biasanya ini kan minim sentimen, tapi tergantung kalau ada kegiatan ekspansi yang memang cukup signifikan di situ ya ini tetap bisa dilirik seperti itu. Seperti itu Pak Agus. Menarik emang kalau kita ngobrolin bank digital ya. Untuk terakhir nih Mas Auris sebelum tutup nih, saham-saham apa nih yang bisa dilirik di tengah kenaikan IHSG yang luar biasa ya, yang tetap pede ya 7.200 dan nilai transaksinya terkaget-kaget kita lihat nih. Setiap harinya ini uang dari mana nih? Saham-saham apa nih yang bisa dilirik dan valuasinya masih tergolong terjangkau nih buat para investor? Kalau yang valuasinya rendah gitu ya, sebenarnya tapi ini dalam tanda kutip untuk jangka panjang. Kemarin juga saya lupa sempat di live ini atau di live yang lain itu mengatakan kalau properti yang paling sejauh ini masih cukup murah gitu. Kenapa? Dengan harga yang terkontraksi sekarang kan belum mendapat apresiasi yang sepadan dengan harga sahamnya. Kalau kita lihat kondisinya pun juga masih masih berada di level yang terkoreksi dan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk melakukan akumulasi beli gitu ya, atau masuk secara perlahan di sektor properti ini gitu. Kenapa? Karena di sini saya sempat jelaskan kalau saya nggak salah, kalau kita lihat sebenarnya kondisi kita kan tahun ini tahun normalisasi gitu. Nah, tahun normalisasi ini adalah potensial untuk saham-saham properti karena kalau kita lihat kita pernah mengalami resesi gitu ya, krisis ekonomi, kemudian kita masuki masa pemulihan juga. Nah, itu di tahun 2002 sampai 2008, kemudian masuk di tahun 2009 sampai 2011 itu kita 2 kali recovery ekonomi. Nah, dari 2 kali recovery ekonomi itu sektor properti selalu masuk menjadi one of the best performance sektoral atau selalu masuk ke dalam 3 teratas sektor yang mengalami kenaikan yang signifikan dan menjadi penopang IHSG. Nah, dengan kondisi kita yang habis resesi kemarin, kemudian sekarang masuk tahun normalisasi, jadi properti sejauh ini bisa dicermati gitu. Jadi tapi untuk jangka panjang, karena sebenarnya untuk di Amerika juga kalau kita lihat selama pandemi kemarin itu kan
harga properti di sana diobral gitu ya. Bahkan harga sewa lebih tinggi dibanding harga jual. Jadi kan masyarakat lebih memilih melakukan pembelian. Nah, sekarang pas mereka inflasi sudah tinggi, rumah di sana pun sudah tidak ada, sudah semuanya sudah habis dibeli sama masyarakat di sana ketika harga itu murah gitu. Nah, nanti ketika semakin menipis persediaannya, pasti akan banyak kenaikan lonjakan harga properti. Nah, ini kan juga pasti bisa berdampak sama properti di Indonesia sendiri. Seperti itu. Jadi properti masih cukup menarik. Kemudian untuk jangka pendek, untuk hari ini khususnya itu bisa mencermati saham-saham CPO yang baru mau rebound kembali pasca ARB kemarin, yaitu seperti Ali, kemudian LSIP, ada SIMP, kemudian SSMS. Kemudian bisa mencermati saham-saham consumer cyclical seperti Mayora atau Emyor, kemudian JPFA, dan juga dari infrastruktur dan juga industrial itu ada UNTR dan juga TBIG. Oke. Ini terakhir nih ada pertanyaan nih dari yang nonton ya. Bagaimana dengan saham Nyor? Tadi sempat sekilas tuh ada rekomendasi Nyor nih. Gimana tuh Mas Ya, Arief? oh iya, oke. Oke, kalau untuk Emyor sendiri, ini sebenarnya agak unik nih. Kemarin kan sebenarnya saya rasa teman-teman melihat semua nih, untuk Emyor kemarin yaitu pertemuan Pak Luhut sama Elon Musk gitu ya. Dan di situ dirapatnya sedang mengkonsumsi Kopiko gitu ya. Jadi mekanisme pasar agak-agak unik kemarin gitu ya melihat adanya sentimen seperti itu. Tapi sebenarnya sejauh ini kan juga Mayora juga masuk di consumer good, di mana consumer good kan mendapatkan sentimen positif terkait dengan Lebaran ke depan, Lebaran yang akan kita sambut. Gitu. Nah, cuman ya kemarin memang agak unik fenomenanya karena hal tersebut. Nah, tapi secara teknikal pun juga sebenarnya masih cukup bagus untuk ruang geraknya pun masih cukup bagus. Jika hari ini nanti mampu breakout gitu ya dari level 1765, ini potensial untuk melanjutkan kenaikan di kisaran 1845 sampai di kisaran level 1900. Jadi targetnya di kisaran itu. Kalau breakout dari 1765 itu menjadi konfirmasi adanya rebound lanjutan. Dan teman-teman untuk melakukan aksi beli ini bisa melakukan area buy-nya di kisaran 1680 sampai di kisaran level 1725. Jadi kisaran level itu kalau ada fluktuasi teman-teman bisa manfaatkan masuk di area level tersebut. Kemudian stop loss kalau dia break low dari kisaran support level yaitu di 1635 atau dengan toleransi akhir di kisaran 1580. Oke. Lagi satu nih Mas Oris. Terakhir nih, baru kita tutup nih. Untuk Unilever nih ada yang nanya nih ya dari Ketut Haryadi nih. Untuk Unilever prediksinya ke arah mana nih Mas Oris? Harga sahamnya. Oke, untuk Unilever ya. Kalau Unilever juga sebenarnya masih satu sektor gitu sentimennya terkait dengan Idul Fitri kemarin. Kalau kita lihat pun juga beberapa produk-produk konsumsi dari Unilever kan juga banyak digunakan untuk konsumsi-konsumsi di hari raya Idul Fitri. Jadi sejauh ini sebenarnya walaupun mungkin kalau kita lihat kan di sini sudah ada berada di overbought area di kejenuhan beli, biasanya di sini pembeli melakukan sell off dulu. Jadi sejauh ini akan ada konsolidasi dulu, selama dia bertahan di atas level 3.800, area tersebut bisa dijadikan sebagai area entry, kemudian target terdekatnya berada di kisaran level psikologis yaitu level 4.000, kemudian target kedua ini berada di kisaran resistan level di 4150. Jadi kedua target itu bisa bertahap 1 dan 2. Kemudian kalau dia break low dari kisaran level 3690, itu kita cenderung wait and see dulu atau melakukan cut loss di situ. Nanti kita lihat kalau ada pergerakan yang lain bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Seperti itu untuk Unilever.